Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kita sudah masuk di bulan Maret. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, mari Bapak Ibu kita melipatkan tangan kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi Senin 4 Maret 2024, firman Tuhan kembali menyapa kita dari Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Dungi nina rajaima mengalusi si Daniel. Tongondo tahe debata muna do debata ni aka debata. Jala Tuhan di aka raja. Jala si papatar aka hahomion, ala dapoto papataronmu hahomion on. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bagaimana cerita Raja Nebukadnezar. Dia memiliki atau merasakan atau mengalami satu mimpi. Dan ketika mimpi itu dia utarakan dan mimpi itu dia ceritakan, tidak ada satupun orang-orang terdekatnya yang memahaminya. Dan dia sudah sampai memanggil para orang-orang yang menurut di kerajaan. Orang-orang yang dipanggil itu adalah orang-orang bijak, orang-orang yang berilmu, bahkan dukun, ahli jampi, ahli sihir, dan para petinggi-petinggi, dan satu pun tidak dapat menerangkan arti mimpi Nebukadnezar. Di semua usaha yang sudah dilakukan raja yang besar itu, tapi tidak ada yang mengembirakan, bahkan memuaskan hatinya. Bahkan satu pun di antara orang-orang tersebut tidak ada yang bisa menerangkan arti dari mimpi seorang raja tersebut. Karenanya dia memanggil Daniel. Ketika Daniel mendengar dan kemudian dia mengartikan dari mimpi Raja Nebukadnezar tersebut, dan ternyata ada kepuasan dari Raja Nebukadnezar, dan apa yang diterjemahkan diartikan oleh Daniel semuanya berjalan dengan benar. Karenanya Raja Nebukadnezar mengatakan
kepada Daniel. Daniel, ternyata Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan segala rahasia-rahasia. Karenanya Nebukadnezar sujud dan memberikan hormat kepada Daniel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan tidak hanya itu saja. Raja Nebukadnezar juga berkata bahwa Tuhanmu adalah Tuhan dari segala dewa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita belajar dari Raja Nebukadnezar. Ternyata ahli-ahli nujum, ahli sihir, orang-orang yang berilmu dan sebagainya memiliki keterbatasan dan itu tidak sempurna. Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menyikap segala rahasia-rahasia dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak dan Ibu yang melampaui segala akal manusia. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Manusia bisa menyembunyikan sesuatu, tetapi bagi Tuhan yang tersembunyi itu bisa terungkap. Dia mampu menyingkapkan segala perkara-perkara yang kita hadapi, dan Dia mampu memberikan kepada kita satu kesaksian bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan kita berkat dan Allah yang memberikan kita kedamaian. Daniel adalah hamba Tuhan yang setia dan dia senantiasa hidup dan tunduk kepada Allah. Dengan kesetiaannya tersebut, dia menjadi anak atau hamba yang disayangi oleh Raja Nebukadnezar. Kita bisa seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita bisa disayangi oleh dunia ini. Ketika kita berbeda dengan dunia ini, menunjukkan kasih sayang dengan kesetiaan kepada Allah, setia kepada sesama manusia, dan dengan perkataan dan perilaku kita mampu menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini, sehingga banyak orang yang tunduk dan sujud kepada Allah kita dengan melihat dari buah perilaku dan perbuatan kita. Karenanya Bapak Ibu, marilah sujudlah kepada Allah kita, dan Dia akan pasti mampu menolong segala persoalan-persoalan kita. Katakanlah, jangan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bukalah apapun pergumulan kita. Dia akan mampu memberikan jalan yang terbaik di dalam hidup kita.
Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah memasuki bulan yang ketiga. Dan itu semua hanya karena berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, di pagi yang indah ini, Engkau adalah Allah kami yang mampu memberikan setiap dari persoalan kami, setiap pergumulan kami, ada jalan yang Engkau tunjukkan. Dan Engkau memberikan kami kekuatan melewatinya. Kadangkala kami bisa seperti Raja Nebukadnezar, tidak memahami apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi ketika semua itu kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kami jalan keluar. Mata kami bisa melihat dengan benar. Hati kami bisa memahaminya dengan benar. Dan langkah kami bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami berjalan dan mengerjakan apapun di pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami berdoa, berkatilah anak-anak kami yang bersekolah, yang bekerja, yang mencari jodoh, dan apapun yang dilakukan anak-anak kami yang jauh maupun dekat, pekerjaan yang baik. Tolong Tuhan Engkau tuntun, jagai hati mereka, pikiran mereka, supaya semua berjalan di dalam terang firman-Mu. Begitu juga Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bekerja di pagi hari ini, satu hari ini Tuhan, baik yang di kantor, di perusahaan, di warung, di toko, di pasar, di pinggir jalan, tambal ban, dan apapun itu Tuhan. Tolong Tuhan, berikan kami hikmat untuk melakukan semua pekerjaan kami dalam kejujuran. Dan kami mau bekerja dengan kekuatan dari Tuhan. Biarlah semuanya itu juga menjadi berkat bagi kami dan keluarga. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang berseru-seru, baik di tempat tidur maupun dimanapun, ketika dia berjalan meminta kesembuhan. Tolong Tuhan Yesus, dengarkanlah seruan anak-anak Tuhan yang sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun. Tolong Tuhan Yesus, hamba-Mu meminta kepadamu, berikan mereka kekuatan untuk memanggil nama-Mu dan yakin bahwa Engkau adalah Allah kami yang berkuasa di dalam hidup kami, yang mampu memberikan semangat, kekuatan bagi jemaat-Mu yang sakit. Begitu juga yang terbeban, yang bergumul di dalam hidupnya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan, berkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya dengan kesehatan yang baik, mereka mampu melakukan pekerjaan setiap hari, baik bersama keluarga, bersama cucu, dan dimanapun berada. Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa, berkatilah gereja-Mu. Biarlah gereja ini menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Berkati hamba-hamba Tuhan beserta keluarga dalam memberitakan Injil-Mu dan memberitakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan untuk meneguhkan iman kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kota kami, berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak Yesus kami sudah berdoa. Amin.